tinggal apa namanya net income dikurangi dengan amortisasi kalikan 100% ketemu income from S. Kemudian di sini juga investment in S adalah 455. Jadi teman-teman bisa cari sendiri lah ya. 455 ditambah berapa tadi atasnya income from S 74. Kemudian dikurangi gitu ya dengan dividen 36,6 itulah ya. Ini dividen nih sini ya. Iya, paten sama. Oke, jelas teman-teman semua? Itu untuk yang temporal. Nah, sekarang kembali ke current rate method yang ada NCI-nya. Nah, yang ada NCI-nya gimana nih? Nah, ini agak ruwet sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Saya yakin teman-teman bisa ngikuti dan paham ya. Nah, ini ceritanya agak beda. 1 Januari P membeli 90% saham S. Jadi ada CI 10%, NCI 10% ya. Kemudian mata uang fungsionalnya adalah LCU. Ya, mata uang pelaporan induk adalah dolar di sini ya. Kurs saat itu ya, itu adalah 0,15 dolar per LCU ya. Equity terdiri dari capital stock dan return earnings ya, masing-masing 1 juta LCU dan 500.000 LCU. Tidak ada selisih ya. Jadi nanti kalau ada selisih dialokasikan ke paten ya. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar. Amortisasi 10 tahun. Oke, kita susun dulu perhitungan patennya. Ingat ini adalah apa tadi? Ini adalah subsidiari yang menggunakan mata uang fungsional berbeda dengan induknya. Ya, mata uang fungsional adalah LCU. Oke. Jadi induk membeli anak ya, calon anak di sini, calon subsidiari. Harganya berapa? 229.500. Oke. Ini kita 100% kan ya, 255. Kemudian nilai wajar aset neto tadi nilainya adalah 1,5 juta ya. Nah, kita langsung menggunakan LCU karena mata uang fungsional kan LCU di sini. Oke. Kalikan dengan 0,15 saat akuisisi ya, 225. Patennya 30.000 US dollar ya. Kemudian paten dalam LCU, oke, paten dalam LCU adalah 30, ini supaya nggak bingung ya. Nah, gini ya. Paten dalam LCU adalah 30.000 dibagi 0,15. Ya, jadi angka LCU di sini penting untuk menentukan bahwa nanti amortisasi based on mata uang fungsional gitu ya, seperti yang tadi sebelumnya ya. Ya, dalam LCU adalah 200.000 ya. Kemudian amortisasi paten dalam LCU itu adalah 200.000 dibagi 10 tahun. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita perlu angka paten dalam US dollar dan juga angka paten dalam LCU ya, dalam rangka nanti apa? Menghitung saldo akhir paten ya. Dan ini saldo akhir patennya maintain dengan mata uang fungsional gitu ya. Jadi jika pembukuannya di-maintain dengan mata uang fungsional, maka menggunakan metode current rate ya, masih ingat ya. Yang sebenarnya intinya adalah LCU di sini harus di-maintain ya, di-maintain angka-angkanya. Oke ya, clear ya. Nah, ini penjelasannya ya. Karena mata uang fungsional S adalah LCU, maka penjabaran laporan keuangan bulan current rate method. Oke, gampang ya. Pemahamannya saya pikir teman-teman sudah sepakat ya. Oke, kita lihat penjabarannya. Nah, penjabarannya agak mudah ya, agak lebih mudah.
Kenapa? Kalau dia aset, liabilities itu menggunakan current date. Yang biru-biru ini current date ya. Dan apa lagi? Untuk nominal account, sales expense ya, itu menggunakan average rate. Oke, clear di sini ya. Clear. Sales, cost of sales, depreciation expense, operating expense, semuanya current date. Dividen menggunakan actual. Oke, kemudian capital stock dan return earnings ya, ini menggunakan historical. Ya, capital stock dan return earnings menggunakan historical. Ya. Ya, kecuali nanti tahun berikutnya untuk yang return earnings itu akan menggunakan saldo bawaan gitu ya. Jadi akan digunakan ke tahun berikutnya menggunakan angka dolarnya ini. Oke, kemudian kalau sudah ada selisih di sini, selisihnya ada di kredit, berarti OCI-nya dia gain ya di sini ya, sebesar 30.500. Oke. Kita sudah susun penjabarannya, baru langsung kita masukkan ke kolom S ya. Nggak usah nyusun laporan keuangannya ya, kelamaan nanti dalam soal langsung ada kertas kerja ya, yang mana kertas kerja tersebut harus diisi. Oke, kita pindahkan ke kolom S, semuanya harus imbang ya, harus balance. Oke, accumulated OCI 30.500 ya. Kemudian mungkin nanti ada sel-sel yang kosong ya, dividend income kosong gitu kan, return earnings awal kosong dan sebagainya lah gitu ya, soal-soal iseng semacam itulah. Dividend income di sini gampang ya, kita hitung saja 16.000 dikalikan 90% ya, 14.400. Kemudian, nah yang menjadi concern adalah teman-teman untuk menghitung amortization expense ya atas paten itu menggunakan kurs mana ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk apa, untuk nominal account atau untuk yang terkait dengan expense, sales dan sebagainya, itu untuk lebih mudahnya boleh menggunakan average ya, menggunakan average rate. Average rate. Nah, kita lihat LCU-nya berapa? LCU amortisasi paten per tahunnya. Ya, amortisasi paten per tahunnya tadi berapa? 20.000 kan? Nah, ini dia. Nah, ini dia. 200.000 dibagi 10 ya. Jadi di maintain dengan LCU. 20.000 itu dikalikan dengan 0,16. Ya, ketemunya adalah 3.200. Oke. 3.200. Nah, kemudian perhatikan untuk saldo paten itu kan kita berharap di akhir tahun ya, di akhir tahun saat penyusunan laporan likuidasi di sini muncul paten, angka patennya adalah menggunakan apa? Rate yang mana? Halo? Menggunakan rate yang mana, teman-teman? Untuk yang metode current rate? Current rate, Pak. Iya. Oke, betul ya, menggunakan current rate. Kita paksa ya saldo akhir paten di sini adalah menggunakan current rate. Based on apa? Based LCU. Ya, karena kan di-maintain dengan LCU, ya kan? Dengan mata uang fungsional. Nah, kita hitung di sini ya. Paten dengan dolar dengan mata uang pelaporan itu berapa? Ya. Dengan mata uang pelaporan itu kan awalnya 30.000 ya. Nah, di sini ya. 30.000 ya kan? Kemudian dikurangi dengan amortisasi paten yang rata-rata tadi. Nah, ini dia. Dikurangi rata-rata. Ya, 3.200. Oke, saya ulang ya. Untuk yang paten di sini 30.000 dari mana? Dari historicalnya kan, dari awal paten tersebut kalau dihitung pada saat akuisisi itu kan historicalnya adalah 30.000 US dollar ya, dalam dolar. Kemudian amortisasi patennya itu menggunakan average ya, karena dia masuk golongan depreciation expense, masuk dalam amortization expense dan seterusnya. Itu menggunakan average. Kemudian saldonya adalah 30.000 dikurangi 3.200, ketemunya adalah 26.800. Ini adalah saldo
komposit ya, bisa dikatakan seperti itu ya, atau calculated gitu ya, hasil perhitungan sebelum-sebelumnya. Jadi 30.000 menggunakan historical rate gitu ya. 3.200 ini menggunakan current rate. Average rate ya. Nah, kita paksa saldonya menjadi current rate ya kan? Menjadi current rate. Nah, cara menghitungnya adalah LCU untuk yang paten tadi kan di-maintain apa namanya? Di-maintain dengan LCU ya. Itu kan 200.000 dikurangi dengan 20.000 kan LCU gitu kan. Ya, hasilnya adalah 180.000 LCU. Ya kan? Baru dikalikan dengan, nah ini dia. Ini adalah current rate-nya. Nah, kita paksa nanti dengan saldo ini ya, 180 kan, tinggal 180 kan. Ya kan, amortisasinya setahun. Masih sisa 180. 180 kali 0,17 ada 30.600. Nah, ini kita paksa saldonya 30.600 menggunakan current rate. Nah, muncullah di sini selisih gitu kan. Yang tadinya berdasarkan apa adanya dari dolar gitu kan. Ternyata sekarang berdasarkan current rate harusnya 30.600. Masih ada selisih 3.800. Di manakah selisih ini akan kita catat? Nah, selisih ini akan kita catat ke dua kedua apa namanya? Kedua akun ya, atau kedua pihak gitu ya. Yang pertama adalah kepada NJI ya. Yang kedua adalah ke siapa? Ke CI ya. Ya tentu saja di sini adalah sebagai OCI gitu kan. Oke, jadi ada selisih nih ya 3.800. Kalau kita adjust di sini supaya dia menghasilkan angka 30.600 itu perlu di-adjust di debit sebesar 3.800 pada paten ya. Nah, 3.800 ini sendiri nanti akan dialokasikan ke accumulated OCI ya, dikalikan berapa tadi? 90% ya. Kali 90% gitu kan. Dan sebagian ke sini ya. 3.800 dikalikan, nah ya, split ya, sebagian ke sini, sebagian ke NCI. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ini perhitungannya juga penting ya. Jadi kalau teman-teman nanti menjawab soal, tolong dicari langkah-langkahnya ya, langkah-langkah menghitung selisih gain or loss OCI ini dari perbedaan antara saldo paten berdasarkan mata uang pelaporan dengan saldo paten berdasarkan mata uang fungsional. Nah, ini skornya juga lumayan gede ya. Selain penjabaran ini juga gede gitu kan skornya. Ya, penghitungan selisih ini juga lumayan gitu ya. Jangan sampai nanti tidak dihitung ya. Alasannya Pak sudah saya hitung di Excel Pak. Oh. Excelnya mana? Wah, tidak saya simpan Pak. Repot. Ya. Di tetap ada ininya ya, perhitungannya, jangan nanti simsalabim tiba-tiba gitu ya. Nanti saya bingung juga ini ngitung dari mana. Jangan-jangan nyontek ini kan. Nyalin aja gitu kan. Oke ya teman-teman ya. Oke, saya sudah tunjukkan clue-cluenya tadi untuk soal-soal seperti ini, mana yang perlu dijadikan perhatian khusus gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ada lagi tadi atas selisih penjabaran, ya kan? Selisih penjabaran di sini OCI ya. Kebetulan di sini gain 30.500 itu juga nanti akan perlu di apa namanya ya? Perlu dialokasikan gitu kan? Perlu dialokasikan kemana? Ke accumulated OCI ya kan? Kemudian juga ke NCI ya. Nah, ini di sini ya. Oke, jadi
30.500 tadi itu juga perlu